Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang ANOVA atau ujian NOVA. Saya sendiri Wahyu Ramana Putra dengan NIM 2111054-2015 kelas S1. Baik, kita akan memulai presentasi kita pada hari ini. ANOVA atau ujian NOVA. ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan nilai rata antara grup. Grup di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. Atau ANOVA ditemukan dan diperkenalkan oleh seseorang ahli statistik bernama Ronald Fisher. ANOVA merupakan signifikan dari analysis of variance, merupakan prosedur uji statistik yang mirip dengan t-test. Namun kelebihan dari ANOVA adalah dapat menguji perbedaan lebih dari dua kelompok, berbeda dengan independen. Sampel t-test yang hanya bisa menguji perbedaan rata dari dua kelompok saja. Kegunaan uji ANOVA. ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian, yang mana menilai adakah perbedaan rata antara kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F, tes atau F hitung. Nilai F hitung yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada F tabel. Jika nilai F hitung lebih dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak H0, atau yang berarti ada perbedaan bermakna rata pada sesama kelompok. Analisis ANOVA sering digunakan pada penelitian eksperimen di mana terdapat beberapa perlakuan. Peneliti ini ingin menguji apakah ada perbedaan bermakna antara perlakuan tersebut. Syarat uji ANOVA. Menurut Donald H. Saunders, dalam buku Comparison of the Three or More Sample Means Analysis of Variance pada tahun 1960, ada asumsi yang harus dipenuhi untuk melakukan uji ANOVA, yaitu random sampling. Sampel bersifat independen dan bebas. Artinya, individu sampel diambil secara acak atau random dari masing-masing populasi atau kelompok data. Multivariate normality. Distribusi gejala tiap populasi atau kelompok data adalah normal. Untuk mendapat data dengan distribusi normal, jumlah sampel bisa diperbanyak atau bisa dilakukan tes normalitas terlebih dahulu. Homogeneity of variance. Setiap populasi memiliki kesamaan variasi. Jika berbeda pun hendaknya tidak terlalu signifikan. Kesamaan variasi dapat melalui pengujian variasi. Tujuan uji ANOVA. Tujuan ANOVA adalah untuk mengambil kesimpulan dengan cara menemukan kelompok data yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan memberikan hipotesis nol kepada populasi data. Contoh uji ANOVA. Contohnya adalah seseorang peneliti ingin menilai adakah perbedaan model pembelajaran A, B, dan C terhadap hasil pembelajaran mata pelajaran fisika pada kelas 6, di mana dalam penelitian tersebut kelas 6A diberi perlakuan A, kelas 6B diberi perlakuan B, dan kelas 6C diberi perlakuan C. Setelah adanya perlakuan selama 1 semester, kemudian dibandingkan hasil belajar semua kelas 6, A, B, dan C, masing-masing kelas jumlahnya berkisar antara 40 dengan 50 siswa. Hasil akhir yang didapatkan adalah F hitung tersebut dibandingkan dengan nilai dalam F tabel, terdapat derajat kebebasan tertentu, atau dalam kurung degree of freedom. Jika F hitung besar dari F tabel, maka disimpulkan bahwa menerima H1 yang berarti ada perbedaan secara nyata atau signifikan hasil ujian antara perlakuan model dalam pembelajaran. ANOVA dalam regresi linear. Kadang para pembaca cukup dibingungkan oleh adanya tabel ANOVA. Pada hasil analisis regresi linear, tentu jika Anda mengerti maksud sesungguhnya dari uji yang satu ini, maka Anda tidak akan bingung lagi. ANOVA dalam perhitungannya membandingkan nilai mean square dan hasilnya adalah menilai apakah model prediksi linear tidak berbeda nyata dengan nilai koefisien estimasi dan standar error.
Ciri-ciri ANOVA. Ciri khasnya adalah adanya satu atau lebih variabel bebas dengan sebagai faktor penyebab dan satu atau lebih variabel respon sebagai akibat atau efek dari adanya faktor. Contoh penelitian dapat menggambarkan penjelasan ini. Adakah pengaruh jenis bahan bakar tersebut, umur toraks mesin? Dari judul tersebut, jelas sekali bahwa bahan bakar adalah faktor penyebab sedangkan umur toraks mesin adalah akibat atau efek dari adanya perlakuan faktor. Ciri lainnya adalah variabel respon, skala, dan rasio atau interval numerik atau kuantitatif. ANOVA merupakan salah satu dari berbagai jenis uji parametris karena mensyaratkan adanya distribusi normal pada variabel terikat, perlakuan atau distribusi normal pada residual. Syarat normalitas ini mengasumsikan bahwa sampel diambil secara acak dan dapat mewakili keseluruhan populasi agar hasil penelitian dapat digunakan sebagai generalisasi. Namun, keunikannya yaitu uji ini dikatakan relatif robust atau kebal terhadap adanya asumsi tersebut. Jenis ANOVA. Jenisnya adalah berdasarkan jumlah variabel faktor, independen variabel atau variabel bebas, dan jumlah variabel responsen, dependent variabel atau variabel terikat. Pembagiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu univariate. Univariate one way analysis of variance. Apabila variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya 1. Univariate two way analysis of variance. Apabila variabel bebas ada 2, sedangkan variabel terikat ada 1. Yang ketiga yaitu univariate multi-way analysis of variance. Apabila variabel bebas ada besar dari 2 atau lebih dari 2, sedangkan variabel terikat ada 1. Multivariate. 1. Multivariate one-way analysis of variance. Apabila variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya lebih dari 1. Yang kedua yaitu multivariate two-way analysis of variance. Apabila variabel bebas ada 2, sedangkan variabel terikat jumlahnya lebih dari 1. Yang ketiga yaitu multivariate multi-way analysis of variance. Apabila variabel bebas ada besar dari 2, sedangkan variabel terikat jumlahnya lebih dari 1. Jenis lain menggunakan prinsip adalah repeated measure analysis of variance, analysis of covariance, multivariate analysis of covariance. Jenis ANOVA berdasarkan kebutuhan. Penerapan metode ini dalam kegiatan sehari-hari sangat banyak. Mulai digunakan untuk perbandingan eksperimen laboratorium, perbandingan periklanan, pendidikan, hingga diterapkan pada berbagai penelitian dalam kemasyarakatan. Sedangkan mengulas mengenai jenis-jenisnya, berdasarkan kebutuhannya, uji ANOVA dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu uji ANOVA satu arah. ANOVA satu arah merupakan teknik pengujian yang hanya memperhitungkan satu faktor yang menimbulkan variasi, jadi meskipun dalam prakteknya metode tersebut digunakan untuk menguji 2 atau lebih kelompok, namun hanya terdapat satu faktor yang menjadi pertimbangan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah perbandingan efek dosis obat terhadap kesembuhan pasien. Yang kedua yaitu uji ANOVA dua arah. Uji ANOVA dua arah merupakan metode pengujian yang mempertimbangkan 2 faktor yang menimbulkan variasi. ANOVA dua arah sering digunakan oleh peneliti untuk mengatasi nilai variabel terikat terhadap variabel bebas yang terdiri dari lebih kelompok. Contoh penerapan ANOVA dua arah yaitu bila seseorang guru matematik ingin efektivitas pemberian soal dengan 2 paket yang berbeda terhadap 2 siswa, yang mana guru itu kemudian memberikan perlakuan yang berbeda terhadap kedua kelompok siswa tersebut. Rumus uji ANOVA. Uji statistika. Menggunakan metode ANOVA dapat dicari dengan menggunakan rumus F sama dengan SB kuadrat per SW kuadrat. Keterangan SB sama dengan variansi antar pengulangan dan SW sama dengan variansi antara replikasi duplo. Cara mudah membaca statistik uji ANOVA. Ketika melakukan pengujian dengan teknik ANOVA,
Anda pun harus bisa menghitung statistik uji. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis apakah kelompok yang dibandingkan tersebut memiliki kesempatan ataukah tidak. Hasil akhir analisis ANOVA dapat dilihat dari F hitung, yang mana nilai F hitung ini hasilnya nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa analisis ANOVA adalah H1, atau analisis diterima sebaliknya. Apabila nilai F tabel lebih kecil daripada F hitung, maka hasil analisis uji ANOVA ditolak atau H0. Prinsip ANOVA adalah melakukan analisis dalam dua sumber variasi, yakni variasi dalam kelompok within dan juga variasi di dalam kelompok lebih besar daripada variasi di luar kelompok. Itu artinya nilai min yang dibandingkan memberikan efek yang berbeda. Sebaliknya, apabila nilai within lebih kecil pada between, maka hal tersebut beret intervensi yang dilakukan memberikan efek atau perbedaan. Asumsi ANOVA satu faktor. Asumsi untuk pengujian hipotesis yang didasarkan pada model ANOVA, faktor tunggal sebenarnya berhubungan dengan nilai residual atau error. Banyak referensi yang menyatakan bahwa ANOVA faktor tunggal cukup handal terhadap asumsi ini. Misalnya, uji F tetap handal dan dapat diandalkan meskipun asumsi tidak terpenuhi. Meskipun demikian, tingkat kehandalannya sangat sulit diukur dan tergantung juga pada ukuran sampel yang harus seimbang. Uji F bisa menjadi sangat tidak dapat diandalkan apabila ukuran sampel tidak seimbang, apalagi jika ditambah dengan sebaran data yang tidak normal dan ragam tidak homogen. Oleh karena itu sangat saya rekomendasikan untuk memeriksa terlebih dahulu asumsi ANOVA sebelum melanjutkan ke tahap analisis. Strategi umum untuk memeriksa asumsi ANOVA, serta urutan asumsi yang harus diperiksa terlebih dahulu, dibahas secara detail oleh Dean dan Post pada tahun 1999. Mereka menitik beratkan pada pengamatan plot residual dengan alasan berikut. Pemeriksaan plot residual lebih subjektif dibanding dengan pengujian formal, dan yang lebih penting, plot residual lebih informatif tentang sifat dari masalah, konsekuensi dan tindakan korektif yang bisa diambil. Cara menghitung uji ANOVA. Menghitung uji ANOVA menggunakan Excel dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa tutorial berikut ini. Yang pertama yaitu buka aplikasi Excel Anda. Yang kedua, aktifkan analisis toolpack pada aplikasi Excel, isi 3 kolom dengan variasi data yang berbeda. Setelah semua data terisi, kemudian klik menu data dan pilih data ribbon pada pojok kanan. Pilih data analisis, lalu klik ANOVA single factor. Arahkan kursor pada kotak output dan blok 3 kolom data yang telah ada sebelumnya. Pilih output option lalu klik output rank. Kemudian klik OK dan lihat hasilnya. Kedua yaitu menghitung uji ANOVA menggunakan SPSS. Buka aplikasi SPSS, buka tab variable view, lalu kemudian buat dua variabel dan isi dengan data yang berbeda. Ubah type, pendapatan numerik, dan desimal 0. Pada menu pilih Analyze, Kimster, Mains, kemudian pilih One Way ANOVA. Isi data pada tabel variable view, kemudian pilih Option. Ikuti langkah-langkah selanjutnya yang terdapat pada jendela One Way ANOVA. Kemudian Anda akan mendapat hasil hitung ANOVA. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat merek kartu tersebut? Yang ketiga, rata-rata penjualan kartu mana saja yang sama atau berbeda penjualannya. Untuk memudahkan kita dalam mengolah data, gunakan Microsoft Excel sebelum masuk ke SPSS. Masukkan data-data yang kita punya ke dalam Microsoft Excel agar kita mudah dalam mengaplikasikannya ke SPSS. Buat pada sheet kedua Microsoft Excel, buatlah tanda yang pertama yaitu untuk merek yang pertama,
buatlah tanda 1, dan merek kedua buatlah tanda 2, dan merek ketiga buatlah tanda 3, dan merek keempat buatlah tanda 4. Seperti yang tertera pada gambar tersebut. Yang lanjut, masuk ke SPSS. Pada variable view, kasih nama X untuk label merek dan kasih nama Y untuk label penjualan. Pada values variable X, masukkan merek kartu atau data yang kita miliki dengan menggunakan kode-kode values yaitu dengan kode-kode yaitu 1, 2, 3, 4 pada merek NRD. Selanjutnya, kita copy data yang ada di sheet kedua di Microsoft Excel dan paste ke SPSS dan akan melakukan uji normality. Lanjut, lalu tekan analyze, lalu tekan descriptive statistic dan pilih explore dan masukkan untuk merek ke factor list dan penjualan ke dependent list. Selanjutnya, pilih float dan checklist faktor dan juga checklist normality float. Lalu tekan continue dan keluarlah hasilnya atau outputnya. Selanjutnya kita scroll ke bawah dan pada test normality kita lihat signifikannya. Rata-rata setiap merek kartu memiliki nilai signifikan besar dari 0,05. Maka dapat diartikan data berdistribusi normal. Dan selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas dan one way ANOVA. Sama kayak tadi, klik analyze, lalu klik change means dan pilih one way ANOVA. Pada merek, pindahkan ke faktor, dan untuk penjualan, pindahkan ke dependent list. Tekan post hoc, lalu tekan to key, lalu continue. Selanjutnya, pilih option, dan pilih homogenitas, lalu continue. Dan keluarlah hasilnya atau output dari uji one way ANOVA. Dari hasil output uji one way ANOVA tersebut dapat dilihat perbedaan rata-rata penjualan 4 merek kartu. Berdasarkan output SPSS deskriptif, kita dapat melihat perbedaan rata-rata penjualan dari keempat merek kartu dengan rincian sebagai berikut. Rata-rata penjualan kartu Axis sebesar 45,30. Rata-rata penjualan kartu simpati sebesar 41,10. Rata-rata penjualan kartu Indosat sebesar 35,70. Rata-rata penjualan kartu Excel sebesar 39,00. Menguji kesamaan varian uji homogenitas. Berdasarkan output SPSS, tes homogeneity of variance diperoleh nilai signifikan sebesar 0,074. Karena nilai signifikansi 0,074 besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian keempat kelompok penjualan kartu yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen. Sedangkan asumsi homogenitas di dalam uji one way ANOVA terpenuhi. Selanjutnya yaitu menguji apakah keempat sampai mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda dalam uji ANOVA. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA yang pertama yaitu jika nilai signifikansi besar dari 0,0, 0,05 maka rata-rata sama. Jika nilai signifikansi kecil dari 0,05 maka rata-rata berbeda. Berdasarkan output ANOVA di atas diketahui nilai signifikan
sebesar 0,009 kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat penjualan kartu tersebut berbeda secara signifikan. Selanjutnya yaitu mencari kelompok mana saja yang rata-rata penjualannya sama dan tidak sama. Dalam kurung test post hoc. Pengujian Tukey HSD adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah rata-rata penjualan tersebut signifikan dalam jumlah analisis varians. Sebagai contoh, kita akan membandingkan rata-rata penjualan kartu Axis dengan simpati. Angka perbedaan rata-rata untuk penjualan merek kartu tersebut adalah 4,200. Angka 4,200 ini diperoleh dari nilai rata-rata pada output deskriptif untuk penjualan Axis 45,330 dikurangi dengan rata-rata penjualan simpati 41,10. Sementara itu, perbedaan rata-rata penjualan berkisar min 3,06 dalam kurung lower bound sampai dengan 11,46 dalam kurung upper bound. Pada tingkat kepercayaan 95% untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata penjualan kedua merek kartu tersebut, maka kita harus melihat apakah nilai signifikansi hasil output SPSS ini nilainya lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan output multiple comparison diketahui atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan output multiple comparison diketahui nilai signifikan sebesar 0,415 besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa penjualan kartu Axis dapat dan simpati adalah sama, sehingga perbedaan rata-rata penjualan secara deskriptif antara kedua merek kartu tersebut tidaklah signifikan. Selanjutnya yaitu melihat kesamaan rata-rata penjualan keempat merek kartu. Untuk melihat kesamaan rata-rata, maka kita akan menggunakan output Tukey HSD. 1. Pada subset 1, terdapat pada penjualan Indosat, XL, dan Simpati, rata-rata penjualan ketiga merek kartu tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Indosat, XL, dan Simpati adalah sama. Yang kedua, pada subset 2 terdapat data penjualan XL, Simpati, dan Axis. Artinya rata-rata penjualan ketiga merek kartu tidak mempunyai perbedaan yang signifikansi. Dengan kata lain, rata-rata penjualan XL, Simpati, dan Axis adalah sama. Selanjutnya yaitu kesimpulan dalam uji one-way ANOVA. Dalam riset eksperimen ini, hanya rata-rata penjualan Axis dengan Indosat saja yang berbeda, sedangkan rata-rata penjualan kartu merek lainnya adalah sama. Dengan demikian, variabel merek hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata penjualannya, atau penjualan kartu merek Axis dan Indosat. Sekian hasil presentasi kita hari ini. Semoga dapat mengerti. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.